Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Praramdhani. Saya berasal dari kelas 2B Farmasi, akan menjelaskan review jurnal sediaan salep untuk penyakit jerawat. Untuk jurnal yang pertama, judul penelitiannya yaitu ujian stabilitas fisik sediaan salep ekstrak etanol daun nangka Artocarpus heterophyllus Lam. Penelitinya dari jurnal tersebut adalah yang pertama Tiara Misericordia Lasut, Gideon A.R. Tiwow, Silvana L. Tambel, Einstein ZZS, Karudeng. Tahun pembuatan dari jurnal ini yaitu 2019. Dan latar belakangnya adalah daun nangka mengandung senyawa yang berkhasiat sebagai antibakteria sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri jerawat. Untuk mempermudah penggunaan daun nangka sehingga dibuat menjadi suatu sediaan topikal berupa salep. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sediaan salep dan mengetahui basis salep dan yang memenuhi syarat uji stabilitas fisik. Formulanya yaitu hasil screening fitokimia yang telah dilakukan oleh Gita pada tahun 2011 menunjukkan daun nangka mengandung senyawa flavonoid, fenol, steroid, dan tanin. Daun nangka dalam pengobatan tradisional digunakan sebagai obat demam, antibakteri, bisul, luka, dan penyakit kulit. Penggunaan daun nangka sebagai antibakteri menimbulkan dugaan bahwa daun nangka Artocarpus heterophylla Lam mengandung senyawa yang dapat menghambat bakteri pada jerawat. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Armansyah 2017 bahwa ekstrak etanol daun nangka dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes dan Staphylococcus aureus. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu serbuk simplicia daun nangka diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dengan cairan penyari selama 3 hari. Pada penelitian ini diambil sampel daun nangka dari Desa Koha Barat, Kecamatan Mandolang. Didapatkan daun nangka segar sebanyak 1 kg, kemudian dicuci dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah kering, daun nangka dirajang dan diblender. Didapatkan sebanyak 3,5 ons serbuk simplicia. Pelarut yang digunakan yaitu pelarut etanol 70%. Kemudian hasil ekstraksi berupa filtrat dipekatkan menggunakan rotary evaporator dan diperoleh ekstrak kental sebanyak 65,21 gram. Serbuk simplicia daun nangka diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi. Maserasi dilakukan dengan cara meredam serbuk simplicia dengan cairan penyari selama 3 hari. Diameter daya sebar salep setelah diberi beban 100 gram menunjukkan kedua formulasi salep ekstrak etanol daun nangka tidak memenuhi persyaratan diameter daya sebar yang baik. Diameter daya sebar salep tanpa beban menunjukkan kedua formulasi salep ekstrak etanol daun nangka tidak memenuhi persyaratan diameter salep yang baik. Evaluasi dari jurnal ini yaitu pada diameter daya sebar salep setelah diberi beban 100 gram menunjukkan kedua formulasi salep ekstrak etanol daun nangka tidak memenuhi persyaratan diameter daya sebar yang baik. Kedua formulasi salep disimpan selama 12 hari 6 siklus mengalami penurunan daya sebar. Formulasi A basis hidrokarbon dan formulasi B basis laut air memiliki bentuk sediaan setengah padat yang lebih keras dipengaruhi adanya perubahan suhu dalam proses penyimpanan selama 6 siklus sehingga menyebabkan salep tidak menyebar dengan baik. Jurnal yang kedua yaitu judulnya pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak atau nama botaninya yaitu Curcuma xanthorrhiza Roxb. Peneliti dari jurnal ini yaitu Selvi PJ Laen Yos Bane Ririn A Suswatan. Tahun dari pembuatan jurnal ini yaitu tahun 2012. Latar belakangnya yaitu temulawak merupakan salah satu tanaman yang berkhasiat untuk mengobati jerawat. Salah satu faktor pemicu timbulnya jerawat adalah
produksi minyak berlebih pada kulit wajah. Oleh karena itu dibutuhkan sediaan yang tidak mengandung bahan yang berlemak yang bisa memicu produksi minyak berlebih pada wajah. Peneliti ini bertujuan untuk membuat suatu sediaan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak yang memenuhi syarat pengujian sediaan salep. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dilakukan di laboratorium. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rimpang temulawak. Formula dari salep rimpang temulawak yaitu mempunyai banyak khasiat. Salah satu khasiat temulawak adalah dapat mengobati jerawat. Temulawak mengandung fraksi pati kurkuminoid dan minyak atsiri. Kurkuminoid pada temulawak terdiri dari kurkumin, ada demotoksikurmin. Kandungan kurkumin pada rimpang temulawak berkhasiat menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, menurunkan kadar kolesterol dan trigerisida darah sebagai antibakteria, serta mencegah terjadinya pertemakan dalam sel-sel hati dan sebagai antioksidan penangkal senyawa-senyawa radikal bebas yang berbahaya. Minyak atsiri pada temulawak juga berkhasiat fungistatik pada beberapa jenis jamur dan bakteriostatik pada beberapa mikroba. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah hasil ekstraksi rimpang temulawak secara maserasi diperoleh ekstraksi kental sebanyak 50 gram. Ekstrak rimpang temulawak digunakan untuk pembuatan salep anti jerawat dari ekstrak rimpang temulawak sebanyak 12,16 gram. Berdasarkan penelitian, formulasi salep ekstrak rimpang temulawak menghasilkan suatu sediaan semi padat memiliki konsistensi yang baik. Salep ini memiliki konsistensi yang baik, dibuat dari ekstrak rimpang temulawak menggunakan bahan dasar salep larut air terdiri dari campuran 40% PEG 4000 dan 60% PEG 400 dengan penambahan nipagin sebagai pengawet. Rimpang temulawak sebagai bahan aktif dibuat ekstrak dengan menggunakan metode maserasi. Basis salep yang digunakan dalam penelitian ini adalah basis salep larutan air, yaitu campuran 40% PG 4000 dan 60% PG 400. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sediaan salep jerawat rimpang pH-nya yaitu 4,5 sampai 6,5, sehingga sediaan topikal harus memiliki pH yang sama dengan pH normal kulit tersebut. Hasil uji sebar menunjukkan diameter penyebaran salep setelah ditutupi dengan kaca adalah 5,3 cm setelah diberi beban 300 gram, diameter tetap 5,3 cm. Persyaratan daya sebar untuk sediaan topikal yaitu sekitar 5-7 cm, maka berdasarkan hasil uji daya sebar pada sediaan dapat dikatakan bahwa sediaan sudah memenuhi syarat yang baik. Selanjutnya yaitu evaluasi dari jurnal rimpang temulawak, yaitu berdasarkan hasil penelitiannya, ekstrak rimpang temulawak dapat dibuat menjadi sediaan salep yang memenuhi syarat pengujian sediaan salep. Perlu dilakukan pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan tanaman obat seperti temulawak dalam bidang kosmetika. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yang berjudul uji aktivitas salep anti jerawat ekstrak etanol daun binahong. Andredera cordifolia tenstensis terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Penelitinya bernama Agung Nur Cahyanta Nila Yulianta Ardianti. Tahun pembuatan dari jurnal ini adalah tahun 2018. Latar belakangnya yaitu tanaman binahong Andreda cordifolia tenstensis merupakan tanaman yang tumbuh menjalar dan memiliki manfaat yang sangat besar dalam dunia pengobatan. Khasiat daun binahong tidak lepas dari kandungan metabolit sekundernya yang meliputi flavonoid, alkaloid, saponin, dan polifenol.
Secara empiris, daun binahong dapat digunakan untuk mengatasi satu penyakit kulit atau jerawat. Jerawat merupakan suatu kondisi terjadi penyumbatan kelenjar minyak pada kulit disertai infeksi peradangan. Salah satu penyebab terjadinya jerawat adalah bakteri Propionine Bacterium acnes. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteria salep anti jerawat ekstrak etanol daun binahong dengan konsentrasi sebesar 25%, 30%, 35% terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode maserasi dengan pelarut etanol 96%. Formulanya yaitu tanaman obat yang memiliki anti jerawat adalah daun binahong. Kandungan metabolit sekunder daun binahong meliputi flavonoid, saponin, alkaloid, polifenol, dan monopolisakarida, termasuk L-arabinosa dan D-galaktose. L-rhamnosa daun binahong memiliki aktivitas antioksidan, asam ascorbat, dan senyawa fenolik dan senyawa yang berperan aktif sebagai antibakteria. Daun binahong terhadap bakteri Propionibacterium acnes diduga adalah senyawa flavonoid. Hasil penelitian dari jurnal ekstrak binahong adalah ekstrak etanol dihasilkan dari daun binahong adalah ekstrak kental warna hijau pekat seberat 107,9 gram dengan rendemen 23,97%. Berdasarkan uji aktivitas terlihat adanya daerah bening yang di sekitar tas cakram. Daerah bening tersebut merupakan daerah yang hambat salep ekstrak etanol daun binahong terhadap pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. Pengukuran diameter zona hambat menunjukkan bahwa salep ekstrak etanol binahong memiliki daya hambat kuat sampai bakteri Propionibacterium acnes. Hasil pengujian menunjukkan bahwa diameter zona hambat cenderung meningkat sebanding dengan meningkatnya konsentrasi ekstrak. Kandungan daun binahong lainnya adalah saponin. Mekanisme kerja saponin termasuk dalam kelompok antibakteri yang mengganggu permeabilitas membran sel bakteri. Evaluasi dari jurnal ini adalah penelitian salep adalah ekstrak binahong konsentrasi 25%, 30%, dan 35% memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Hasil pengukuran diameter zona hambat menunjukkan bahwa salep ekstrak etanol dalam binahong memiliki kriteria daya hambat yang kuat sampai sangat kuat terhadap bakteri Propionibacterium acnes. Tipis antibakteri salep ekstrak etanol daun binahong diduga karena adanya senyawa-senyawa yang memiliki mekanisme antibakteri, diantaranya flavonoid memiliki aktivitas antibakteri melalui fungsi hambatan DNA dirase sehingga kemampuan replikasi bakteri dihambat. Senyawa ini kontak dengan DNA pada inti sel bakteri. Perbedaan kapolaranya antara lipid penyusun DNA dengan bungkus alkohol pada senyawa flavonoid menyebabkan kerusakan struktur lipid pada DNA, sehingga bakteri akan lisis dan selanjutnya akan mati. Jurnal yang keempat berjudul Evaluasi mutu salep dengan bahan aktif temu giring, kencur, dan kunyit. Penelitinya bernama Titik Lestari, Bambang Yuniarto, dan Agus Winarso. Tahun pembuatan jurnal ini yaitu tahun 2017. Latar belakangnya adalah Indonesia merupakan salah satu negara tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, kaya akan flora dan fauna. Ribuan jenis tumbuhan berkhasiat obat tumbuh berkembang di Indonesia yang harus dilestarikan dan dimanfaatkan dengan baik. Penelitian ini mengenai tumbuhan obat yang memiliki aktivitas antibakteria telah dilakukan sebelumnya, baik secara sendiri-sendiri tiap jenis tumbuhan maupun secara kombinasi dari beberapa jenis tumbuhan mempunyai aktivitas antibakteri. Di antaranya adalah tumbuhan temuan dari suku Zingiberaceae. Tumbuhan obat tersebut diantaranya adalah kunyit, Curcuma domestica, kencur, Kemperia galanga L, dan tenggiring, Curcuma heineana Val, dan F. Zip. Kunyit mempunyai khasiat sebagai jamu obat tradisional untuk berbagai jenis penyakit. Kunyit mengandung senyawa aktif
Kurkumin minyak kecil mempunyai peranan aktif anti tumor, anti kanker, anti pikum, anti racun, dan anti mikroba. Formula dari tumbuhan kunyit adalah: kunyit mempunyai khasiat sebagai jamu obat tradisional untuk berbagai jenis penyakit. Kunyit mengandung senyawa aktif yaitu kurkumin dan minyak atsiri, mempunyai peranan sebagai antioksidan, anti tumor, anti kanker, anti pikun, anti racun, dan anti mikroba. Tumbuhan kencur mengandung minyak atsiri. Zat-zat sudah diketahui dari penelitian sebelumnya pada rimpangnya, yaitu mengandung minyak atsiri 2,4% sampai 3,9%. Juga sinama aldehid, asam metil P-cumarik, asam annamat, etil asetat, dan pentadekan. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan sabuk kunyit kencur dan tumu giring yang kemudian diekstraksi dengan metode maserasi. Ekstrak kental yang diperoleh dibuat sediaan salep. Hasil pengamatan organoleptis menunjukkan bahwa bau ketiga jenis salep sesuai dengan bahan tambahan salep dan rasa dari ketiga jenis salep adalah dingin serta lembut. Hanya warna salep yang berbeda, yaitu salep dengan ekstrak tumu giring berwarna krim gelap, salep dengan ekstrak kencur berwarna krim terang, dan salep dengan ekstrak kunyit berwarna kuning. Berdasarkan hasil pengujian diketahui pH sediaan adalah 6. pH tersebut memenuhi persyaratan pH sediaan topikal, yaitu antara 4,5 sampai 6,5. Kulit yang memiliki pH antara 4,5 sampai 6,5 sehingga sediaan topikal harus memiliki pH yang sama dengan pH normal kulit tersebut. Hasil viskositas dari ketiga salep tersebut sesuai dengan standar. Hasil penelitian ini jauh berbeda hasil viskositasnya dengan penelitian Rahayu 2016 yang menunjukkan hasil viskositas dari 3 formula salep adalah 5.900 cp, 7.800 cp, dan 9.050 cp. Evaluasinya dari jurnal ini adalah: ketiga jenis salep dengan bahan aktif ekstrak kunyit kencur dan tumu giring mempunyai evaluasi mutu yang relatif sama dan ada sedikit perbedaan dalam viskositas dan daya sebar. Saran kepada peneliti selanjutnya untuk membuat formulasi salep yang lebih baik sehingga hasil yang sesuai dengan standar mutu salep. Jurnal yang terakhir yaitu efektivitas pemberian salep bonggol pisang Ambon terhadap jerawat pada remaja. Penelitinya bernama Avianita Regina Putri, Septina Lydia Maharani, Sayyid Nurul Hidayah. Tahun pembuatan dari jurnal ini adalah 2019. Latar belakangnya, jerawat merupakan salah satu masalah kulit tersering pada remaja yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, dan Propionibacterium acne. Bonggol pisang Ambon dapat dijadikan alternatif pengobatan jerawat karena kandungan flavonoid, tanin, dan saponin yang berfungsi sebagai antibiotik, antiseptik, dan merangsang pertumbuhan sel-sel baru. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pemberian salep bonggol pisang Ambon terhadap jerawat pada remaja. Formula dari jurnal ini adalah: menurut penelitian Pongsi Pulung, Paulana, dan Yos tahun 2012, sediaan salep ekstrak bonggol pisang Ambon dapat menyembuhkan luka terbuka pada mencit jantan karena mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan saponin. Pemberian salep dilakukan 3 kali sehari selama 8 hari berturut-turut. Hasil penelitian menunjukkan penyembuhan luka pala signifikan terdapat pada SPBH 20%, yakni mengandung ekstrak bonggol pisang Ambon sebanyak 4 gram dari total formula salep 20 gram. Penelitian lain Restiana Siti dan Lid 2006 yang menyatakan bahwa ekstrak etil pelepah pisang Ambon memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan Propionibacterium acnes dengan konsentrasi yang paling efektif, yaitu 20%. Menurut penelitian Pongsi Pulung, Paulini, dan Yos 2018 dan Restiana Siti dan Lid 2016 dapat disimpulkan bahwa bonggol pisang Ambon memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka pada mencit dan menekan pertumbuhan Propionibacterium acnes. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah untuk sediaan salep bonggol pisang Ambon meliputi uji daya lekat, daya sebar, organoleptis, viskositas, dan pH. Hasil uji daya lekat
salep dengan 3 kali replikasi menunjukkan membutuhkan 1,16 detik melekat. Replikasi kedua yaitu 1,05 detik dan replika ketiga yaitu 1,14 detik. Dari data tersebut menunjukkan bahwa salep bonggol pisang Ambon tidak memenuhi syarat daya lekat, yakni tidak boleh kurang dari 4 detik. Hasil uji organoleptis menunjukkan bahwa salep berwarna coklat berbentuk massa lembek dan memiliki bau khas Adeps Lenai. Pada analisis berpresya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang memakai salep rutin memiliki kecenderungan untuk dibandingkan dengan yang tidak menggunakan salep rutin. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa salep bonggol pisang Ambon efektif untuk mengatasi jerawat pada usia remaja. Evaluasinya yaitu hasil adalah penelitian lanjut mengenai bentuk sediaan salep agar homogen dan memiliki daya lekat yang baik, sehingga ditambahkan berupa zat wangi agar bau khas Adeps Lenai tidak terlalu menyengat. Perlu dikembangkan penelitian pada responden dengan jerawat berat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan banyak salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.